Sugeng Sonten ya, ini mau kumpulan Dawis. Saya pribadi orang yang sudah pernah gini, otak sudah pernah disetrum, ini masuk ke dunia politik ya. Ceritanya Gus Nur sebutannya ya. Gus Nur ini kan ada video itu yang huruf hijaiyah tidak hafal, terus katanya nggak bisa ngaji. Nah, kasus terbarunya itu kan mubahalah sumpah Al-Quran dengan Bambang Tri yang sebagai saksi sebagai saksi kalau yakin kekeh kalau Pak Jokowi itu presiden saya, tidak ijazahnya palsu, tidak berpendidikan tinggi ya. Insting saya karena penglihatan saya, meski penglihatan saya kurang bagus, gini, Bambang Tri kan sudah penjara. Nah ini kan Gus Nur atau Sugi Nur sedang sidang lagi lah, proses persidangan kemarin ya sudah ditahan sih, penuturannya katanya sih Sugi Nur nih 3 bulan ya, ditahan bersama teroris atau narkoba di ruangan sempit, katanya sampai sampai anak mau ya komunikasi sama anak tidak bisa ya. Yang paling aku mau cermati, si Gus Nur ini kan bilang gini, saya kan host, ada sebelum dan sesudah saya yang mewawancarai Bambang Tri ya. Kenapa yang pertama sama yang terakhir nggak ditangkap, diproses? Kenapa hanya saya yang diproses? Menurut saya ya, orang yang pernah disetrum otaknya, mungkin orang yang pertama, host yang pertama, yang terakhir tidak menggunakan ayat suci Al-Quran untuk sumpah mubahalah. Karena belum tentu kebenarannya Bambang Tri ini berkata jujur atau bohong ya. Kalau Gus Nur ini memakai sumpah Al-Quran atau mubahalah, belum pasti kebenarannya Bambang Tri ini bohong atau jujur. Fakta di lapangan belum terbukti, masih 0 ya. Mungkin pakai sistem kepercayaan karena Bambang Tri ngomongnya menggebu-gebu, seolah-olah meyakinkan orang sampai liurnya muncrat sana muncrat sini. Nah, dari situ mungkin Gus Nur percaya karena omongan Bambang Tri itu begitu yakin, menggebu-gebu, pakai menantang seperti ini Bambang Tri ya. Kalau sampai saya berbohong, tembak kepala saya, ada itu video seperti itu ya. Dan kenyataannya pihak Pak Jokowi sudah mendatangkan teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah. Dan kebetulan teman SMA atau kuliah itu istri dari salah satu anggota partai, kalau nggak salah partai Golkar ya. Bapak siapa itu saya lupa. Nah, di situ ada temannya pun juga ngumpul reuni, ada foto ya. Itu teman sebegitu banyaknya mereka belum percaya, apalagi saya yang
secara pribadi berkuar-kuar, saya alumni RSJ Aminogondo Utomo. Ya, kalian boleh bisa tidak percaya, boleh tidak percaya, ya, karena saya tidak punya bukti, hanya tinggal kartu merah, kartu apa itu ya, kartu kontrol, dan hanya di situ tiga kali kontrol saya dinyatakan sudah tidak, intinya sudah bagus lah perkembangan saya, tidak perlu mengkonsumsi obat lagi dari RSJ, ya, karena nggak ada ijazahnya, ya, nggak ada sertifikat kelulusan RSJ Amino, ya. Tapi yang bikin aku serasa tidak percaya, aku pernah satu ruangan dengan Bude, salah satu anak momongan yang aku asuh, ya, dan masih juga dari pihak perempuan, masih kerabat jauh dari keluarga saya, ya. Yang ini sekelas ijazah, ya, dari pihak dosen sudah keluar, dalam arti keluar mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi benar pernah sekolah di pernah kuliah di UGM, di SMA yang berubah nama. Itu secara detail, dari nama sekolah A berubah menjadi sekolah B. Itu pun sudah diklarifikasi. Percaya, tapi juga pakai insting, pakai logika. Ya. Kalian yang terlalu fokus memikirkan masalah-masalah orang, ya baguslah untuk mengawal perkembangannya, tapi juga jangan terlalu larut-larut untuk selalu mengawal. Fokus ke kehidupan. Sudahkah kita memberi kebahagiaan kepada orang tua, membantu orang sekitar, membuat anak atau keluarga kita bisa tersenyum? Bukannya saya fanatik sekali sama Pak Jokowi, tidak. Beliau itu presiden saya sebagai warganya, dan saya pun dibantu banyak pemerintah. Ya, saya jujur, dibantu pun di era Pak Jokowi. Banyak sekali untuk membantu supaya aku bisa menuntaskan pendidikan anakku. Ya. Baru keluar dari RSJ dengan segala usaha dirocoki tetangga. Ya. Menghidupi 2 anak. Kalau apalagi ini kepala mungkin kalau lagi kambuh ya terasa sakit sekali, apalagi belum kerjaan setiap hari menghadapi anak-anak momongan yang begitu banyak. Iya, saya dulu anak orang kaya, tapi kenyataannya sekarang saya harus berjuang sendiri menghidupi 2 anak. Ada ibuku, ya. Ingat, setiap setiap tindakan pasti ada resikonya, dan kita pun harus siap menghadapi resikonya, ya. Saya itu tidak, intinya gini, biarkan Pak Jokowi bekerja, paling juga masih 1,5 tahun ini, ya. Beliau selesai masa jabatannya. Kalau mau membuat malu Pak Jokowi, nanti setelah akhir 2024, ya, pasti diladeni sama pihak Pak Jokowi. Biarkan beliau bekerja
Saya pribadi pun kalau sedang bekerja direcoki pasti juga akan marah. Betapa sabarnya beliau, ya, masih mampu bertahan menghadapi orang-orang yang tidak gampang untuk diatur, apalagi orang yang berpendidikan. Saya pribadi aja ngatur anak-anak pendidikan yang masih minim aja susah, apalagi ini dengan orang-orang yang tidak suka dengan karakter pendidikan yang ada yang lulusan dari luar negeri, S3, sarjana, pengacara, pemuka agama, ya. Oke. Ini unek-unek yang ada di kepalaku. Udah, cukup aku akhiri sampai di sini dulu. Hati-hati kalau melihat medsos, ya. Jangan berpaku pada follower satu. Kalau kamu gitu ini, wah ini pasti selalu benar. Lihat medsos yang lain-lain untuk perbandingan, ya. Juga pakai logika, berpikir sedikit, ya. Siapalah saya hanya cuma alumni RSC yang ingin mengeluarkan unek-unek itu. Ya, saya bentar, Mbak Neng. Oke, udah dipanggil kakak saya.